Selamat datang di channel Yuda Gani Mobil. Pembelian mobil bekas menggunakan jasa kami ada dua pilihan. Pertama, pesan mobil di kami. Dicarikan mobilnya sampai dapat. Dibantu rapi-rapi. Misalnya ada perbaikan bodi, kita akan rapikan. Semuanya kita bantu sampai mobil dikirim ke rumah pemesan. Kemudian untuk surat-surat juga kita bisa bantu. Mulai dari perpanjang pajak, mutasi, balik nama, cabut berkas, semuanya kita bantu. Untuk pemesan terima duduk manis saja di rumah. Jadi kita tidak lepas setelah pengecekan. Kemudian yang kedua, jasa inspeksi. Misalnya Anda sudah punya targetnya sendiri, Anda sendiri yang menentukan mobilnya. Yang seperti itu juga bisa. Untuk jasa inspeksi, kita hanya bisa bantu pengecekan saja. Jika Anda berminat, silakan kontak kami ada di sini. Ingat, nomor ini hanya ada satu yang saya pajang di video YouTube ini dan di bio Instagram. Tidak ada nomor lagi, hanya ada nomor ini saja. Hati-hati dalam berbelanja online. Hari ini saya mau bahas kondisi mobil pesanan Pak Idul dari Bogor. Honda Stream 2.0 facelift tahun 2004, transmisi otomatis. Pak Idul ini memilih pesan mobil di kami, jadi dibantu segalanya. Saya akan bahas mulai dari depannya. Headlamp bagian kanan ini utuh, tidak ada yang pecah. Bumper depan ini sudah pernah dicat ulang. Pengecatan ulangnya baik, hanya agak renggang di bagian gapnya ini antara bumper dan fender. Ini bisa dirapatkan kembali seperti ini, di setel di tukang body repair. Meskipun tidak dicat ulang, hanya setel saja juga bisa. Per titik biasanya mintanya 100.000. Fog lamp bagian kanan ini utuh. Bumper depan ini overall tidak ada pecah parah. Baret-baret ada di bawah sini, tapi tidak terlalu kelihatan ya karena di bawah. Dan ini luka, tidak bisa dipoles. Jika ingin mulus total, dicat ulang. Satu panel hitungannya satu bumper. Jika dicat bagian ini saja biasanya belang, jadi harus satu panel. Fog lamp utuh, headlamp bagian kiri juga sama utuh. Dan untuk kap mesin, kondisi catnya masih baik. Saya akan ukur ketebalannya dengan alat coating thickness 90 mikron, jadi masih original cat dari kap mesin ini. Velgnya sudah diganti, velg custom 17 inci. Kondisi cat velgnya baik. Profil bannya 205 50, ring 17. Produksi bannya di tahun 2020. Pemasangannya di dalam. Masa pakai ban itu 4 sampai 5 tahun. Produksi di tahun 2020. Jelas layak sekali dipakai. Ketebalan di 5,88 mm. Masih layak dipakai untuk ban depan kanan ini. Kampas rem bagian depan kanan. Kampas remnya di atas, besinya di bawah, masih tebal. Untuk kampas rem bagian depan masih bagus. Liner fender bagian kanan ini utuh. Spakbor depan kanan ini kondisi catnya baik. Nikasen utuh. Ketebalannya 195 mikron, sudah pernah dicat ulang. Spion ada baret, luka, tidak bisa dipoles. Jika ingin sempurna dicat ulang. Seperti ini bule. Pilar-pilar ini kondisi catnya baik. Ketebalan catnya di 80 mikron, masih original. Pilar ini bagian atas 74 mikron, masih ori. Antena utuh. Kondisi cat atap ini juga baik, tidak ada lecet, hanya bule. Jamur bisa hilang nanti dipoles. Ada antena model shark fin, kondisinya utuh. Ban belakang bagian kanan produksi di tahun 2019. Ketebalannya 6,14 mm. Untuk produksi di tahun 2019 masih layak dipakai. Velgnya bagian kanan ini juga kondisi catnya baik. Pengereman bagian belakang sudah cakram. Kampas rem bagian belakang tebal. Ini kampas remnya. Di atas, besinya di bawah. Kampas rem depan belakang semuanya masih layak dipakai. Spakbor belakang kanan kondisi catnya baik. Sudah pernah dicat ulang 1 kali, tidak ada dempul tebal. Pintu belakang kanan
Luka-luka ada seperti ini, tidak bisa dipoles. Overall pecah parah tidak ada. Sidecar sini juga kondisi catnya baik, masih original catnya. Bagian pintu driver ada luka seperti ini, ada penyok halus, dan ketebalan catnya di 94 mikron, masih original. Bagian pintu driver dan pintu belakang kanan. Pilar-pilar ini sudah semuanya saya cek. Pilar A, pilar B, pilar C, pilar D, semuanya utuh. Ada las titik pabrikannya. Jadi mobil ini jelas belum pernah ngeguling, belum pernah ada tabrakan keras dari samping. Karena las titik pabrikan dan silar pintunya semuanya utuh. Jadi untuk bagian samping kanan ini wajar jika ada penyok halus, ada lecet-lecet karena catnya masih original. Dan jelas jika catnya masih original itu jelas tidak ada indikasi bekas tabrakan keras. Dan ini untuk bagian belakangnya. Stop lamp bagian kanan ini utuh. Bagasi belakang ini kondisi catnya baik, emblem semuanya komplit. Krom ini juga kondisinya baik. Mata kucing ini juga utuh, ada kamera mundur tambahan, nanti kita akan coba. Tebalannya bagasi belakang ini 176 mikron, sudah pernah dicat ulang. Lampu belakang kiri dia masuk air. Untuk pecah sih tidak, ini bocor dari silennya. Bisa dibongkar kemudian dibersihkan airnya dalamnya dan disilen ulang. Satu lampu 100.000. Bumper belakang ini sudah pernah dicat ulang. Pengecatan ulangnya baik, reflektor utuh, baret seperti ini ada, pecah parah tidak ada untuk bumper belakang ini. Pegas hidroliknya kiri dan kanan masih bisa menahan bagasi, tandanya masih bagus. Dan ini bagian bagasi belakangnya. Trim bagian kanan utuh, tidak ada yang pecah. Bagian kiri di bagian cover di sini ada yang lecet. Ini penyimpanan toolkit untuk kunci roda, dongkrak juga semuanya ada di dalam sini. Nah ini untuk trim-trimnya utuh, lantai bawah ini juga sudah di cover, orinya ada di dalamnya. Kotor-kotor ada ya, bisa hilang di salon. Ban serep di bawah sini, saya akan ukur ketebalan ban serepnya 3,64 mm untuk ban serep, layak dipakai. Bagasi belakang ini silarnya utuh. Dan ini untuk rear cross membernya, las titik pabrikannya masih sangat utuh sekali, tidak ada korosi sama sekali. Jadi jelas mobil ini bagian belakangnya tidak ada bekas tabrakan keras karena mulai dari silar bagasinya utuh dan rear cross membernya utuh. Ban belakang bagian kiri produksi di tahun 2018. Masa pakai ban itu 4-5 tahun. 2018 masih bisa dipakai tahun ini. Pas 1 tahun ini masih bisa dipakai. Ketebalan di 6,66 mm. Masih layak dipakai. Dan untuk cat velgnya bagian belakang kiri baik. Sepertinya cat velgnya ini baru semuanya. Kemudian kampas rem itu setiap diganti itu kanan kiri satu set. Jadi pasti kanan kirinya semuanya bagus. Nah ini ya kampas remnya di atas, besinya di bawah. Jadi untuk kampas rem bagian belakang kanan kiri masih bagus. Fender belakang kiri kondisi catnya baik, sudah pernah dicat ulang. Di bagian side skirts dia ada yang lecet. Ini tidak bisa dipoles karena luka. Jika ingin mulus lagi dicat ulang bagian ini. Untuk pintunya masih pada baik catnya dan sudah pernah dicat ulang. Spion bagian kiri luka ada, bule. Ini cat ori, jadi panasan catnya pudar. Jika ingin mulus total bagian ini dicat ulang karena tidak bisa dipoles. Mikasen di fender kanan kiri utuh. Kemudian fender depan kiri ini kondisi catnya baik, beberapa ada yang bisa dilewat, tidak semuanya dicat ulang. Ban depan bagian kiri produksi di tahun 2020, sama rata dengan bagian kanan ketebalannya. Jadi mobil ini untuk keempat ban
masih layak dipakai. Velg juga rata-rata catnya masih baik semua. Dan untuk ampas rem itu umumnya setiap diganti kanan kiri. Dan ini untuk bagian kirinya sama, tebal. Jadi kampas rem depan, belakang semuanya layak dipakai. Inner fender bagian kiri ada yang rusak. Ini sudah saya jelaskan kepada pemesan, di marketplace banyak, harganya di 550.000 berikut dengan ongkir dan pasang itu di 700.000. Jadi beginilah kondisi eksteriornya. Mobil ini catnya banyak yang original di kap mesin, pilar-pilar, bagian atap, bahkan di beberapa pintu juga masih ada yang original. Ini luar biasa. Mobil ini tahun 2004. Kemudian untuk kondisi saat ini juga tidak ada lecet parah. Baret-baret halus ada, penyok-penyok halus ada sedikit, tapi tidak ada pecah parah. Kemudian yang pernah dicat ulang juga sudah kita ukur ketebalannya, semuanya masih tipis, tidak ada dempul tebel. Jadi hanya pernah ada lecet kemudian dicat ulang, dan itu sangat wajar sekali. Dan jelas jika tidak ada dempul tebel, mobil itu jelas tidak ada indikasi bekas tabrakan keras. Kemudian jika ingin dipaksakan mau dicat ulang, ada beberapa yang tidak bisa dipoles di spion, kemudian di bumper, di side skirts. Saya hitung ada 4 panel jika mau dicat ulang, diperbaiki yang luka-luka yang tidak bisa dipoles. Berikut dengan style bumper itu di 2,3 juta. Kemudian untuk poles perlu. Banyak baret-baret halus itu bisa hilang dipoles. Poles itu masuknya nyalon. Untuk nyalon jenis MPV atau SUV mulai dari pemolesan bodi, ruang mesin dibersihkan, interior, bagasi belakang, di tukang salon langganan saya 700.000. Dan ini suara mesinnya halus, standar, normal, tidak ada suara-suara kasar. Dari dalam mesin ini juga tidak ada asap keluar, tidak ada oli dan air mengumpul, dan tidak ada kerak-kerak. Jadi jelas mesinnya bagus dan pembakarannya masih sempurna. Kemudian air radiator ini menggunakan air biasa. Jadi baiknya diganti air coolant agar pendinginannya lebih sempurna. Untuk kuras radiator menggunakan air coolant itu di 250.000. Untuk packing dan seal di bagian engine belum ada yang minta waktunya diganti. Ini packing cover valve kering, gearbox atas kering, dan untuk bagian bawahnya seal kerk as kering, seal as roda bagian kiri kering, karter gearbox matic kering, karter mesin kering, seal as roda bagian kanan juga kering. Mobil ini kilometernya 138.000, catatan penggantian oli mesin dan transmisi otomatis ada semua catatannya. Oli mesin nanti ganti di kilometer 141. Dan ini hasil tes olinya. Kita tunggu beberapa saat, alat ini sedang membaca olinya. Sesuai, masih bagus, 81,2%. Kemudian jenis gearbox AT konvensional bisa dicek, ada dipsticknya, kecuali yang CVT tidak bisa dicek. Olinya ada, masih merah. Catatannya juga ada nanti di kilometer 177.000 ganti oli transmisi otomatis berikutnya. Ini hasil tes oli transmisi otomatisnya, kita tunggu beberapa saat. 48,7% sesuai, nanti di kilometer 177.000 ganti oli transmisi otomatis berikutnya. Minyak rem menggunakan jenis minyak rem dot 4. Saya akan sesuaikan di dot 4. 1,0%. Alat ini menunjukkan oke, artinya tidak ada kadar air yang tinggi. Minyak remnya masih bagus, sepertinya pernah dikuras. Untuk aki menggunakan merek GS 45 ampere 12 volt. Aki juga kita cek kesehatannya. Ini hasil tes akinya. Menggunakan aki kering CCA 300 flash white. Good, masih bagus sekali akinya. Meskipun tidak ada histori pembeliannya, tapi kita punya alat ini. Jadi jika akinya tekor atau soak, alat ini akan menunjukkan
cing mengganti. Dan hasil testernya akinya bagus, jadi jelas masih layak sekali dipakai. Dan untuk kap mesin ini silarnya utuh. Kemudian cat dalam kap mesin ini juga masih ori, apron masih ori, cross member, las titik pabrikan, bullhead utuh. Jadi jelas mobil ini bagian depannya belum pernah ada tabrakan keras dari depan. Kunci dapat satu, masih original, terintegrasi. Remote-nya sudah aftermarket, remote-nya aktif. Kemudian untuk kunci Honda Stream dia sudah immobilizer. Jadi jika ingin dibuatkan kunci cadangan, berikut dengan kunci, ukir, dan chip, kemudian program immobilizer itu di 500.000. Saya perhitungkan yang seperti ini karena saya detail. Door trim bagian driver detailnya utuh, tidak ada yang cacat. Di bagian ini sudah di karbon rapi, bagian ini juga sudah di retrim. Kemudian untuk kaca film bagian driver ini utuh, power window-nya aktif, kaca film bagian depan kiri kondisinya utuh, power window-nya aktif, kaca film bagian belakang kiri kondisinya utuh, power window-nya aktif, kaca film bagian bagasi belakang kondisinya utuh, kaca film bagian belakang kanan kondisinya utuh, power window-nya juga aktif. Kemudian untuk electric mirror, power retract semuanya aktif. Power retract bagian kanan ini aktif, electric mirrornya bagian kanan ini juga berfungsi dengan baik. Power retract bagian kiri aktif. Kemudian untuk electric mirrornya bagian kiri juga berfungsi dengan baik. Door trim depan kiri kondisinya utuh, detailnya tidak ada yang cacat, sama sudah di karbon juga. Kemudian untuk plafon bagian depan ini kondisinya utuh, tidak ada yang cacat. Dan untuk joknya aslinya kulit seperti ini. Untuk jok kulit itu pasti ada retak ya. Dan ini bagian depan ada yang retak bagian ini. Untuk sobek parah sih tidak ada. Dan bisa diganti beberapa, tidak semuanya. Misalnya bagian ini saja yang diganti itu bisa 150.000, 1, 2, 3 misalnya, sama ini 4. Kemudian bagian samping kanannya armrest masih baik. Dan bagian driver misalnya bagian ini yang mau diganti, dihitung saja 150.000, 150.000. Jadi tinggal dikalikan saja dan menggunakan bahan yang mirip-mirip warnanya nanti seperti bahan MBTEK itu bisa. Door trim belakang kanan sama detailnya utuh, tidak ada yang cacat. Semua door trim di karbon rapi. Di sini ada asbak. Kemudian door trim bagian belakang kiri kondisinya utuh, tidak ada yang cacat. Plafon bagian baris kedua ini kondisinya utuh, tidak ada yang cacat. Kotor sedikit bisa hilang nanti di salon. Dan untuk jok baris keduanya sama, kulit masih original. Dan jok baris kedua ini tidak ada yang cacat, tidak ada yang retak parah, masih baik kondisinya. Dan untuk armrestnya ini juga masih baik. Kemudian untuk trim bagian baris ketiga kondisinya utuh, tidak ada yang cacat. Kemudian trim bagian kanan kondisinya utuh, tidak ada yang cacat. Ventilasi AC-nya juga masih utuh. AC belakangnya juga dingin, nanti saya akan perlihatkan dengan alat termometer. Kemudian plafon bagian belakang kondisinya utuh, tidak ada yang cacat. Sedikit-sedikit kotor nanti bisa hilang di salon. Lampu-lampu kabin ini juga semuanya masih pada aktif, sudah diganti lampunya LED. Detailnya mobil ini interiornya rapi, hanya ada beberapa yang perlu dirapikan dan di salon agar tambah bersih total. Mobil ini juga tidak ada bekas banjir. Besi-besi di atas dashboard ini, kepala bautnya juga masih pada putih ya. Kemudian di besi-besi bawah jok itu biasanya hanya ngelembab. Umurnya 19 tahun, ini bisa di repaint. Dan ini surat-suratnya. Mobil ini pajak per tahunnya PKB-nya 2.166.000. Saat ini pajaknya hidup bulan 11 2023, platnya 2027. Surat-surat ini juga sudah saya cek keasliannya, semuanya asli. Nomor rangka mesin juga semuanya sudah saya cek sesuai, dan kelengkapannya faktur masih disimpan dan legalisir. Dan ini hasil diagnosanya. Saya akan masuk ke menu Honda. Saya akan pilih tahun 2004. Auto scan, all system.
Scan sedang berlangsung, kita akan tunggu sampai 100%. Oke, sudah 100%, engine bagus, AT bagus, ABS bagus, airbag bagus, semuanya pas, no fault. Jadi jelas ya, mobil ini tidak ada problem data dan tidak ada sensor yang mati. Jadi jelas mobil ini kelistrikannya bagus. Kilometernya 138.000 dan ini kondisi setirnya sudah di retrim. Retrimannya rapi, fisiknya masih bagus sekali. Padahal mobil ini sudah 19 tahun umurnya ya. Dan untuk pedal rem habis sedikit wajar karena umur. Biasanya jika kilometer 200-300 itu pastinya di sininya kendor ya. Dan ini masih kencang. Kemudian pedal juga biasanya habis total. Dan mobil ini jika kita melihat dari ciri-ciri, cat juga masih ada yang original. Kemudian setir masih bagus sekali meskipun sudah di retrim, tapi di sininya tidak ada pudar. Kilometer 138.000 jelas masuk akal. Dan untuk catatan penggantian oli berikutnya ini, untuk oli mesin nanti di kilometer 141.000, oli transmisi otomatis di 177.000. Dan ini indikatornya tidak ada yang dimatikan. ABS di sebelah kiri, kemudian cek engine, tekanan oli, aki, airbag di atas. Saya akan nyalakan mesinnya. Bagus ya, ketika mesin hidup, indikator cek engine, tekanan oli, aki, ABS, airbag semuanya mati ketika mesin hidup. Itu tandanya kelistrikannya normal. Dan tadi kita sudah diagnosa, hasilnya pas semua, no fault. Jadi jelas ya, mobil ini kelistrikannya bagus. Untuk power steeringnya enteng, ini saya memakai tangan kiri. Agak sedikit berat itu karena velgnya velg besar 17 inci. Klakson aktif, kaca depan ini tidak ada yang baret dan kaca filmnya masih baik. Kemudian wiper depannya airnya masih aktif, mengipasnya juga masih baik. Wiper belakang juga aktif, ngipasnya masih baik, airnya juga masih bekerja dengan baik. Ventilasi AC bagian kanan ini juga tidak ada yang cacat. Dashboard juga tidak ada yang pudar. Bagian kiri ventilasi AC-nya juga masih bagus. Laci masih bagus, ventilasi AC bagian tengah ini juga masih bagus. Dan untuk head unit ada garis-garis seperti ini, sudah saya sampaikan kepada pemesan. Untuk head unitnya sih masih aktif, suaranya juga masih bekerja dengan baik. Tapi dia ada garis-garis di layar. Kemudian kamera parkirnya juga masih aktif. Ini ya, kamera mundurnya aktif, hanya layarnya sudah garis-garis. Untuk head unit jenis seperti ini yang belum Android itu di 850.000 itu sudah termasuk dengan pasang, dan jika mau ganti yang Android itu di 1,2 juta. Untuk AC-nya ini saya akan perlihatkan dengan alat termometer dan kecepatan angin dari 30 derajat Celcius ya. Kita akan tempel di sini. Ini kecepatan 1 dapat di 1,7 baik, suhunya pelan-pelan turun. Kita akan tunggu. AC itu mulai dari 19 derajat Celcius sampai di 26 derajat Celcius. Itu termasuknya masih dingin AC-nya. Dan tadi dari 30 derajat Celcius. Dan saat ini sudah dapat di 22,1 derajat Celcius. Ini juga masih bisa akan turun lagi. Jadi jelas ya, mobil ini AC depannya dingin. Nanti saya akan perlihatkan AC belakangnya. Dan ini tuas transmisi otomatisnya sudah saya coba mulai dari mesin dingin sampai panas. Normal untuk transmisi otomatisnya. Lampu hazard ini juga semuanya berfungsi dengan baik. Laci-laci di bawah ini juga masih pada baik kondisinya. Kemudian seat belt ini juga keadaannya, fungsinya masih bagus. Hand grip juga semuanya fungsinya masih pada bagus. Sun visor bagian penumpang depan ini juga keadaannya dan fungsinya masih pada bagus. Lampu semuanya pada aktif, sudah diganti LED. Spion tengah fungsinya masih pada bagus. Sun visor bagian driver
sama kondisinya utuh dan fungsinya masih pada bagus. Detailnya ada sedikit-sedikit kotor saja, bisa hilang nanti total di salon. Saya akan posisikan di kecepatan 1. Kecepatan 1 dapat di 4,9 bagus. AC itu mulai dari 19 derajat Celcius sampai di 26 derajat Celcius. Itu termasuknya AC-nya masih dingin. Dan saat ini sudah dapat di 23,9 derajat Celcius. Jadi jelas ya, AC belakangnya juga dingin. Dan ini juga bisa akan turun lagi suhunya jika kita tunggu. Jadi beginilah kondisi mobil pesanan Pak Idul dari Bogor. Untuk kaki-kaki juga ada perbaikan depan dan belakang. Belakang saya cek shock breaker. Kemudian depan ball joint, kemudian tie rod, rack end, beberapa ada yang kena. Jadi saya pahitkan di 2.500.000 untuk kaki-kaki. Kemudian engine mounting bagian atas kanan, rasanya itu getar masuk ke dalam kabin. Itu berikut dengan part dan pemasangan bengkel di 700.000. Jadi beginilah jika kita memutuskan beli mobil bekas yang umurnya sudah 18 tahun, 19 tahun, perbaikannya biasanya rata-rata 10 sampai 15 juta. Jadi jika kita beli mobil, kita harus ada spare dana untuk rapi-rapi. Apalagi mobil yang umurnya sudah 19 tahun. Rapi-rapinya spare-nya agak lumayan banyak. Jadi jika Anda ingin pesan unit seperti ini di kami, untuk update harga saat ini Honda Stream 2.0 tahun 2004-2005 yang sudah facelift seperti ini, harganya siapkan dana di 85 juta sampai 95 juta. Dana tersebut sudah ada spare dana untuk rapi-rapi unitnya. Kemudian sudah berikut dengan jasa kami saya perhitungkan. Untuk pembelian mobilnya sih paling sekitar 75-80, tapi perbaikannya itu bisa di 10 sampai 15 juta. Untuk detail PR-nya yang saya jelaskan itu beberapa banyak yang bisa dilewat. Contohnya perbaikan bodi 2.300.000. Itu tidak fatal, bisa dilewat lumayan 2.300.000. Kemudian rapi-rapi interior mungkin bisa di 1.500.000. Ganti jok depan itu juga bisa dilewat, tidak fatal. Banyak beberapa yang bisa dilewat. Kemudian pemesan juga bisa menentukan sendiri unitnya. Misalnya Anda cari di marketplace Facebook, di OLX, Anda sendiri yang nawar langsung ke owner yang punya mobilnya. Yang seperti itu juga bisa di pemesanan mobil. Jadi jika kebetulan unitnya dapatnya murah, kemudian beberapa PR banyak yang dilewat, jelas dananya akan ada sisa. Terima kasih banyak yang sudah menyaksikan video ini sampai habis, dan jika Anda tertarik dengan channel ini silakan Anda subscribe channel ini, tekan juga loncengnya agar dapat notifikasi ketika kami upload video terbaru. Kemudian follow juga Instagram saya @yudaganimobil. Di Instagram Anda bisa tanya-tanya, misalnya Anda sedang cari mobil apa, Anda punya budget segini dapat berapa, Anda bisa tanyakan di postingan terbaru Instagram saya. Nanti kita akan balas di situ. Dan untuk kontak pemesanan bisa dilihat langsung, kontaknya ada di sini. Ingat, nomor ini hanya ada satu yang kita pajang di video YouTube ini dan di bio Instagram. Tidak ada nomor lagi, hanya ada nomor ini saja. Hati-hati dalam berbelanja online. Nomor ini juga ada WhatsApp-nya. Jika Anda ingin pesan mobil di kami, silakan Anda WhatsApp. Jelaskan mobil apa yang dipesan. Nanti kita akan jelaskan total harganya. Kita akan kirim prosedurnya. Jika Anda sudah setuju dengan harga yang kita ajukan, sudah setuju dengan prosedurnya, sudah fix mau masuk pesanan, silakan Anda waiting list, antri. Nanti kita akan data Anda. Jadi di setiap kita buka pesanan, kita akan kabari yang sudah waiting list. Proses masuk pesanan 1 bulan, kita buka pesanan 1 sampai 2 kali di setiap 5 list pesanan tersisa. Jadi silakan jika Anda ingin pesan mobil di kami, silakan Anda waiting list dahulu, kemudian lihat update-nya di story Instagram dan di status WhatsApp. Ketika Anda sudah WhatsApp kami, kita akan save. Jadi Anda sudah bisa melihat story WhatsApp kami. Jadi di setiap kita buka pesanan, kita akan kabari yang sudah waiting list. Mohon maaf jika ada yang belum kami balas pesan WhatsApp-nya, karena memang kami balasnya bertahap satu persatu. Mohon maaf dan mohon dimaklumi, kita balasnya bertahap. Silakan ditunggu, pasti kita akan balas pesan Anda. Dan jika Anda sabar, pasti Anda bisa masuk di list pesanan. Oke, terima kasih banyak, sampai berjumpa di video saya selanjutnya.